Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Ya, belakangan ini memang terlihat banyak media-media yang pro istana atau pro kekuasaan atau lembaga-lembaga survei yang juga lebih dekat dengan kekuasaan itu memang terlihat seperti mendowngrade Anies. Jadi seperti memframing atau mendowngrade juga Partai Nasdem sebagai pengusung Anies Baswedan. Jadi memang terlihat sangat masif pemberitaan di media online, media sosial ya, tentang anjloknya survei Partai Nasdem ketika telah mengangkat Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Karena saat ini hanya Partai Nasdem lah yang berani mendeklarasikan Anies secara resmi dari partainya sebagai bakal calon presiden. Itu. Jadi memang terlihat Nasdem dihajar sana sini. Ini tentu saja adalah sebuah upaya menggiring opini publik dan membuat konstituen dari Partai Nasdem ini mengalami lesu atau semacam mentalnya jadi down, jadi anjlok mentalnya, semangatnya turun dalam mendukung Anies Baswedan. Ini bagian dari teknik propaganda untuk mengalahkan lawan secara psikologis lewat opini-opini atau narasi-narasi publik yang memberitakan berita-berita buruk atau berita yang menyedihkan itu. Namun tentu saja Nasdem punya alat ukur ya, alat koreksi, alat pembacaan yang lebih canggih dan lebih tepat gitu ya, lebih akurat itu. Ya, karena kalau kita lihat juga ini sangat lucu ya, ada beberapa lembaga survei yang mengatakan suara Nasdem itu anjlok dan terancam tidak lolos parliament threshold semenjak mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun lembaga survei itu juga menemukan atau mengatakan bahwa elektabilitas Anies naik semenjak melakukan safari politik dan didukung oleh Partai Nasdem itu. Jadi ini sungguh rancu, sungguh ambigu dan paradoks dan sangat tidak sinkron itu. Karena kalau kita lihat pada Pilpres 2019 yang lalu itu rata-rata cocktail efek atau efek ekor jas dari sang figur calon presiden itu berimbas positif kepada partai pengusung. Bukti-bukti dan faktanya cukup banyak ya. Contohnya seperti kita lihat Partai Gerindra saat itu pada 2019 Pilpres itu mengusung Prabowo dan Sandi. Prabowo dan Sandi adalah anggota Partai Gerindra. Prabowo ketua umum, Sandi wakil ketua umum. Dan kita lihat hasilnya pada Pilpres 2019 yang lalu suara dari Partai Gerindra naik sangat tajam, naik sangat signifikan. Itu melambung suara dari Partai Golkar. Gerindra berada di urutan kedua itu. Dan kita lihat juga partai-partai pengusung Presiden Jokowi saat itu 2019 yang lalu yang versus Prabowo Sandi, partai-partai pendukung
Jokowi itu juga suaranya mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya Partai PDIP dan juga Partai Nasdem sendiri yang saat itu mengusung pada 2019 yang lalu mengusung Jokowi sebagai calon presidennya. Jadi apa ya namanya itu? Ini memang kadang lembaga survei itu menjadi alat untuk survei, tapi juga kadang menjadi alat politik dalam artian membangun sebuah opini publik berdasarkan riset lembaga survei, namun kita tidak tahu persis otak-atik dari angka lembaga survei itu sendiri. Itu berbeda dengan polling ya, seperti yang dilakukan oleh Indonesia Lawyers Club, acara di TV One itu melakukan polling baru-baru ini, malah Anies itu menang telak gitu, karena polling itu diikuti masyarakat secara terbuka ya, tidak tertutup. Berbeda dengan cara lembaga survei mainstream hari ini itu melakukan survei dengan cara tertutup dan samplingnya sangat sedikit, hanya berkisar di kisaran 1.200, responden 1.300. Berbeda dengan polling yang dilakukan oleh Indonesia Lawyers Club ILC, itu samplingnya udah puluhan ribu ya, bahkan mendekati ratusan ribu sampling. Anies menang telak di polling ILC itu ya, sangat jauh meninggalkan Ganjar dan Prabowo itu. Jadi Partai Nasdem hari ini dihajar habis-habisan agar kendor psikologinya, dan mungkin gerakan itu berharap Nasdem akan mengkoreksi kembali dukungan kepada Anies, atau minimal sebagian konstituen Nasdem itu bersikap abstain dan tidak peduli kepada Anies. Dan begitu juga buat simpatisan pendukung Partai Nasdem, mungkin mereka ditarget untuk pindah partai atau migrasi suara ke partai yang berada di kekuasaan yang notabene anti terhadap Anies Baswedan itu. Jadi banyak target, banyak motif yang dilakukan oleh gerakan politik anti Anies ini, gerakan politik untuk bagaimana menjegal Anies sebagai calon presiden. Ini satu ketakutan yang sangat akut, dan biasanya ketakutan, kepanikan yang akut ini tentu saja ada alasan yang cukup kuat. Yang sudah pasti tentunya jika Anies maju resmi sebagai calon presiden yang diusung 3 partai koalisinya, maka dalam bayangan mereka atau hitungan mereka sendiri, Anies akan menang. Anies akan menang, sehingga peta atau analisis mereka lawan-lawan politik Anies ini menjadi satu momok mimpi buruk menakutkan setiap hari di dalam tidur mereka, karena mereka tahu Anies sangat kuat. Makanya mereka mencoba melemahkan pendukung-pendukung Anies, partai politik pendukung Anies, dengan cara membangun framing propaganda negatif dan opini publik yang negatif, yang diharap bisa menggiring pikiran-pikiran rakyat ke dalam jebakan-jebakan yang telah mereka bangun. Jadi banyak hari ini media-media dan lembaga-lembaga survei itu menjadi alat kekuasaan untuk mencegah kalangan oposisi, terutama Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Karena jika Anies dicalonkan secara resmi
pada 2023 nanti, maka Anies dipastikan keluar sebagai pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Jadi ini adalah ujian dan tantangan dan cobaan bagi Partai Nasdem yang menjadi partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Namun sepertinya Surya Paloh adalah orang Aceh yang tidak pernah menyerah. Surya Paloh sendiri memang memiliki mentalitas rencong yang bisa melawan jika prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip keadilan itu dilanggar. Surya Paloh memang memiliki sifat keberanian itu sejak zaman Orde Baru, dan itu dia tunjukkan dalam karir politiknya di beberapa partai politik yang dia pimpin. Jadi saya pikir dan banyak orang tahu Nasdem memang telah siap dengan segala cuaca, dengan segala kondisi, dengan segala tantangan dan hambatan. Kalau kita lihat keputusan Nasdem mengangkat Anies sebagai calon presiden bukanlah keputusan main-main, karena melalui proses yang cukup panjang, dari proses rakernas hingga proses musyawarah mufakat di dalam internal partainya, yang kemudian mengambil keputusan memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia di 2024. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang, dan Nasdem telah berada di jalan perjuangan itu bersama Anies Baswedan. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terus gunakan akal sehat dan daya kritis kita sebagai orang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.